istilah kata dalam keperawatan anak. Apnea, gangguan pernafasan yang menyebabkan berhentinya nafas sementara. Atresia, kondisi bawaan di mana suatu saluran tubuh tidak terbentuk sempurna. Ataksia, gangguan koordinasi otot yang sering disebabkan oleh kerusakan pada otak atau saraf. Artritis juvenil, peradangan pada sendi yang terjadi pada anak-anak. Alopecia, kehilangan rambut atau botak terjadi pada anak-anak. Autism Spectrum Disorder, gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak. Bronkitis, peradangan pada saluran bronkial yang terjadi pada anak-anak. Balanitis, peradangan pada kepala penis yang terjadi pada anak laki-laki. Biopsi, pengambilan sampel jaringan untuk memeriksa lebih lanjut yang kadang dilakukan pada anak. Blokade, penghentian atau penekanan fungsi saraf tertentu. Croup, infeksi saluran pernafasan yang menyebabkan batuk, serak, dan kesulitan bernafas. Katatonia, keadaan mental yang ditandai dengan keterbatasan gerakan dan respon. Kavalia, istilah medis untuk sakit kepala yang terjadi pada anak-anak. Krisis alergi, reaksi alergi yang tiba-tiba berpotensi bahaya. Chronic illness, penyakit jangka panjang yang mempengaruhi kesehatan anak secara berlanjutan. Cyanosis, perubahan warna kebiruan pada kulit dan membran mukosa akibat kurangnya oksigen. Disfungsi, ketidaknormalan dalam fungsi organ atau sistem tubuh. Dysmenorrhea, nyeri yang dirasakan selama menstruasi. Distrofi otot, kelainan genetik yang menyebabkan kelemahan otot progresif. Dermatitis, peradangan pada kulit yang bisa disebabkan oleh alergi atau iritasi. Edema, pembengkakan yang terjadi akibat penumpukan cairan di jaringan tubuh. Eritema, kemerahan pada kulit yang biasa disebabkan oleh infeksi atau reaksi alergi. Eksim, kondisi kulit yang menyebabkan peradangan, kemerahan, dan gatal. Endokrin, sistem kelenjar yang memproduksi hormon penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ensefalitis, peradangan otak yang dapat disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Episodik, mengacu pada gejala atau kondisi yang muncul secara berkala atau tidak teratur. Febris, istilah medis untuk demam, yaitu suhu tubuh yang lebih tinggi dari normal. Fungsi imun, kemampuan sistem imun untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Faktor, patah tulang yang sering terjadi pada anak-anak akibat jatuh dan kecelakaan. Faringitis, peradangan pada faring yang bisa menyebabkan sakit tenggorokan pada anak. Faringectomy, prosedur bedah untuk membuka faring. Fistula, jalur abnormal yang terbentuk antara dua organ atau pembuluh darah. Flek, bintik atau bercak pada kulit yang bisa terjadi indikasi kondisi tertentu. Gastroschisis, kelainan bawaan di mana usus bayi terpapar di luar tubuh karena dinding perut tidak tertutup dengan sempurna. Glomerulonefritis, peradangan pada glomerulin ginjal yang dapat mempengaruhi fungsi ginjal anak. Genotip, susunan genetik individu yang dapat mempengaruhi kesehatan dan risiko penyakit. Gastroesophageal reflux disease, kondisi di mana asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan, menyebabkan gejala seperti muntah dan nyeri. Gingivitis, peradangan pada gusi yang terjadi pada anak. Glukosuria, kehadiran glukosa dalam urin yang dapat terjadi tanda diabetes atau kondisi medis lainnya. Ginekomestia, pembesaran jaringan payudara pada anak laki-laki. Gait, cara berjalan yang dapat menunjukkan masalah neurologis atau ortopedi pada anak. Gastrointestinal bleeding, peradangan atau pendarahan di saluran pencernaan. Hipoglikemia, kondisi di mana kadar gula darah sangat rendah. Hiperbilirubinemia, kelebihan bilirubin dalam darah. Hematoma, pengumpulan darah di jaringan. Hemoglobinopati, kelainan yang mempengaruhi struktur atau fungsi hemoglobin. Hidrosefalus, kondisi di mana terjadi penumpukan cairan di dalam ventrikel otak. Hiperpidemia,
kadar lipid atau lemak yang tinggi dalam darah. Hipertemia, suhu tubuh yang sangat tinggi. Hipoalergi, istilah yang merujuk pada produk atau bahan yang cenderung tidak menyebabkan reaksi alergi. Hematologi, ilmu yang mempelajari darah dan gangguan. Herpes simplex, infeksi virus yang dapat menyebabkan lesi pada kulit atau mukosa. Isterus, istilah medis untuk penyakit kuning. Intussusception, kondisi di mana bagian dari usus melipat ke dalam bagian lainnya. Ikterik, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi gejala penyakit kuning. Jaringan parenkim, jaringan fungsional dari organ seperti hati atau ginjal yang penting untuk fungsi organ tersebut. Janus, istilah yang dapat merujuk pada kelainan fisik di mana anak lahir dengan dua wajah atau struktur mirip dua kepala. Jejuna berkaitan dengan jejunum, bagian dari usus halus yang dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi medis. Jengger ayam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan penampilan atau struktur tertentu pada lesi kulit atau tumor. Kardiopulmonal mengacu pada interaksi antara jantung dan paru-paru. Kongenital, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau kelainan yang ada sejak lahir. Konsidasi, proses penguatan jaringan paru-paru yang terjadi akibat infeksi atau peradangan. Laringitis, peradangan pada laring yang dapat menyebabkan suara serak dan kesulitan bernafas, sering disebabkan oleh infeksi. Limfadenopati, pembengkakan kelenjar getah benih yang dapat menunjukkan infeksi atau penyakit lainnya. Mikroflora, kumpulan mikroorganisme yang hidup dalam tubuh, termasuk di saluran pencernaan, yang berperan dalam kesehatan anak. Miokarditis, peradangan otot jantung yang dapat mempengaruhi fungsi jantung pada anak. Mikrokefali, kelainan di mana ukuran kepala anak lebih kecil dari rata-rata. Neurodevelopmental, berkaitan dengan perkembangan sistem saraf. Neuroblastoma, jenis kanker yang paling umum terjadi pada anak-anak. Nystagmus, gerakan inflaunter dari mata yang dapat mempengaruhi penglihatan dan keseimbangan anak. Otitis media, infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Ortopnea, kesulitan bernafas terjadi saat berbaring. Pneumonia, infeksi pada paru-paru yang dapat menyebabkan kesulitan bernafas, batuk, dan demam. Pulsus paradokus, penurunan tekanan darah yang disignifikan saat bernafas. Poliuria, produksi urin yang berlebihan. Quadriplegia, paralisis yang mempengaruhi keempat ekstremitas, biasanya akibat cedera tulang belakang dan kondisi neurologis. Retinopati, kerusakan pada retina yang dapat mempengaruhi penglihatan. Resistensi insulin, ketidakmampuan tubuh untuk merespon hormon insulin dengan baik. Rhabdomyosarcoma, jenis kanker yang jaringan lunak yang paling umum terjadi pada anak-anak. Rhinosinusitis, peradangan pada organ sinus yang dapat menyebabkan gejala seperti hidung tersumbat dan nyeri wajah. Respiratory disease syndrome, kondisi pernafasan yang sering terjadi pada bayi prematur akibat kurangnya surfaktan di paru-paru. Sepsis, kondisi serius yang terjadi akibat respon tubuh yang ekstrem terhadap infeksi dan mengancam jiwa. Sialadenitis, peradangan pada kelenjar air liur. Status epileptikus, kondisi darurat medis di mana seseorang mengalami serangan kejang yang berkepanjangan. Tonsilitis, peradangan pada amandel yang dapat menyebabkan sakit tenggorokan, kesulitan menelan, dan demam. Tromboemboli, penyumbatan pembuluh darah akibat pembekuan darah. Tetanus, penyakit serius yang disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium tetanic yang dapat menyebabkan kejang otot.
Thalassemia, kelainan darah genetik yang menyebabkan produksi hemoglobin yang tidak normal. Uremia, kondisi yang terjadi akibat penumpukan limbah nitrogen dalam darah. Urtikaria, reaksi kulit yang ditandai dengan gatal-gatal dan ruam. Uveitis, peradangan pada bagian tengah mata yang dapat mempengaruhi penglihatan. Unilateral, menunjukkan satu sisi tubuh, seperti dalam kasus kondisi yang mempengaruhi hanya satu anggota tubuh. Whiplash disease, penyakit infeksi yang langka yang mempengaruhi usus. Wasting syndrome, kondisi di mana terjadinya penurunan berat badan dan massa otot. Waldenstrom, makroglobulinemia, jenis kanker darah yang ditandai dengan peningkatan kadar imunoglobulin. Kerosis, kondisi kulit yang kering dan pecah-pecah. X-linked, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi genetik yang berhubungan dengan kromosom X. Yersiniosis, infeksi yang disebabkan oleh bakteri Yersinia enterocolitica. Yeast infection, infeksi jamur seperti Candida yang dapat terjadi pada kulit atau area genita anak. Zat besi, defisiensi anemia, jenis anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.